Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Lycoris Recoil episode kelima. Dan sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman agar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Pada awal episode ini, kita diperlihatkan Kurumi yang sedang menonton berita tentang kejadian kecelakaan kereta tanpa awak yang terjadi di episode sebelumnya. Yang mana dikabarkan setelah 1 bulan kejadian tersebut berlalu, pihak pemerintah masih belum bisa memastikan terjadinya kecelakaan tersebut. Yang padahal sebenarnya kita tahu saat itu terdapat komplotan teroris yang sedang melakukan penyerangan terhadap kereta bawah tanah tersebut. Namun kejadian tersebut berhasil digagalkan oleh anggota Lycoris. Malam pun tiba. Di sini Chisato memberi kabar bahwa mereka akan mendapatkan misi untuk mengawal seorang lansia pergi jalan-jalan di kota Tokyo. Yang mana dikabarkan setelah istrinya dibunuh oleh seseorang 20 tahun yang lalu, saat ini pria tersebut juga sedang diincar oleh seseorang. Lalu keesokan harinya, pria tersebut pun datang ke kafe Likoriko. Ia bernama Matsushita. Di sini kita diperlihatkan kondisi Matsushita yang mana saat ini hampir seluruh tubuhnya mengalami kelumpuhan, sehingga ia harus berjalan menggunakan kursi roda otomatis. Bahkan caranya untuk berbicara juga menggunakan semacam alat gelombang suara. Di sini, Matsushita mengatakan kepada Chisato dan yang lainnya bahwa dirinya yang mengenakan mesin hampir di sekujur tubuhnya tentu terlihat cukup aneh. Namun Chisato mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah aneh. Bahkan di dalam tubuh Chisato juga terdapat sebuah mesin berupa jantung buatan. Yap, ternyata selama ini alasan Chisato tidak pernah terlihat kelelahan karena jantungnya yang merupakan buatan dari manusia. Serontak, Takina dan Kurumi yang mendengar hal tersebut pun menjadi cukup terkejut. Lalu tak lama kemudian, Chisato dan Takina pun pergi mengantar Matsushita ke kota Tokyo. Sesampainya mereka di sana, Chisato langsung mengajak Matsushita berkeliling ke berbagai tempat di Tokyo layaknya seorang pemandu wisata. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang detektif yang sedang menyelidiki TKP terjadinya kecelakaan kereta tanpa awak sebelumnya. Namun tak lama kemudian, ia dan rekannya pun harus segera pergi dari sana. Karena sebenarnya mereka tidak mendapatkan izin untuk datang ke sana. Lalu saat mereka berdua di luar, mereka bertemu dengan Chisato dan Takina yang kebetulan sedang menjaga Matsushita. Kita beralih ke tempat Likoriko. Di sini ternyata Mika dan Kurumi sedang memantau keadaan di sekitar Chisato menggunakan drone dari Kurumi. Sedangkan Mizuki juga mengawasi di sekitar wilayah Tokyo untuk memastikan keamanan dari Matsushita. Di sini, saat Kurumi berbincang-bincang dengan Mika mengenai jantung buatan Chisato, ternyata jantung buatan Chisato bukanlah pemberian dari DA, melainkan merupakan pemberian dari organisasi Alan. Kita kembali ke tempat Chisato dan Takina. Di sini kita diperlihatkan seorang pria yang sedang mengamati keberadaan posisi Chisato dan yang lainnya dari kejauhan. Dan ternyata saat ini pria tersebut memiliki tujuan untuk membunuh Matsushita. Dan tak lama kemudian, Kurumi akhirnya berhasil melacak lokasi dan identitas dari pria tersebut. Yang ternyata identitas asli pria tersebut merupakan seorang pembunuh bayaran bernama Silent Jin. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata dulunya Mika pernah menjadi partner dari Jin sebelum ia dipindahkan menjadi pelatih para Lycoris 20 tahun yang lalu. Namun tak lama kemudian, sepertinya drone milik Kurumi akhirnya diketahui oleh Jin.
Dan dengan sigap, Jin pun menembak drone milik Kurumi. Di sisi lain, ternyata Mizuki yang sedang mengawasi Jin dari mobil juga ikut ketahuan. Lalu di sini Mizuki berniat untuk memasang sebuah pemancar ke tubuh Jin agar Kurumi bisa melacak posisi dari Jin. Namun saat berhadapan dengan Jin, Mizuki tidak bisa melawan balik. Ditambah lagi di sini Jin juga merusak alat komunikasi dari Mizuki sehingga membuat Kurumi kesulitan untuk melacak keberadaan dari Jin. Lalu dengan sigap, Kurumi mengirim sebuah drone cadangan yang baterainya hampir habis menuju ke tempat tersebut. Dan karena saat ini mereka kehilangan kontak dengan Mizuki, Takina pun memutuskan untuk pergi menangani Jin. Sedangkan Chisato akan menjaga keselamatan dari Matsushita. Lalu tak lama kemudian tiba-tiba Kurumi mendapat sebuah sinyal yang ternyata Mizuki berhasil memasang pemancar pada pakaian Jin sehingga Kurumi bisa membantu Takina untuk melacak posisi dari Jin. Sedangkan Mizuki sendiri ternyata saat setelah memasang pemancar di pakaian Jin, Mizuki dikurung di sebuah lemari. Dan untungnya ia berhasil kabur dan bergegas menuju ke tempat Chisato untuk membantu mengamankan Matsushita. Di sisi lain, saat Chisato bersama dengan Matsushita, ternyata Matsushita mengetahui bahwa ia saat ini sedang diincar oleh Jin. Dan karena saat ini Jin sedang berada di sekitar mereka, Chisato mencoba membawa pergi Matsushita ke tempat yang lebih aman. Di sini yang membuat Chisato cukup terkejut, ternyata permintaan sebenarnya dari Matsushita kepada Chisato adalah untuk membunuh Jin. Karena Matsushita beranggapan bahwa Jin dulunya adalah orang yang membunuh keluarga dari Matsushita. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata Matsushita juga mengetahui mengenai organisasi yang berhubungan dengan kalung dari Chisato, yang tak lain adalah organisasi Alan. Lalu tak lama kemudian, Mizuki telah sampai di tempat Chisato. Di sini Chisato pun menyerahkan Matsushita kepada Mizuki agar Chisato bisa membantu Takina untuk melawan Jin. Singkat cerita, dengan bantuan Chisato, akhirnya Jin pun berhasil dibuat tak berdaya. Dan setelah berhasil mengatasi Jin, alat dari Matsushita tiba-tiba tidak bisa berfungsi. Lalu setelah itu, mereka pun pergi pulang. Di sini mereka juga membawa pergi Jin. Dan saat Mika bertemu dengan Jin, Jin mengatakan kepada Mika bahwa ia bukanlah orang yang telah membunuh keluarga dari Jin. Dan misi Jin untuk membunuh Matsushita sebenarnya merupakan suruhan dari seorang wanita dengan bayaran yang cukup besar. Dan tak lama kemudian, akhirnya terungkap sebenarnya sosok dari Matsushita hanyalah karangan belaka. Dan orang tua yang bersama dengan mereka merupakan seorang lansia biasa yang mengalami kelumpuhan. Orang tua tersebut sengaja dimanfaatkan oleh seseorang dan dikendalikan dari jarak jauh untuk kepentingan pribadi. Lalu di sini Mika mulai menyadari di balik dari rencana semua ini yang ternyata ada kaitannya dengan organisasi Alan. Di sisi lain, di sebuah jalan saat malam hari, kita diperlihatkan salah satu anggota Licorice yang sedang dihajar oleh komplotan teroris yang dipimpin Mashima. Karena ia beranggapan Licorice adalah musuh pertamanya yang harus ia basmi. Lalu di akhir cerita, kita diperlihatkan Takina yang merasa penasaran dengan keberadaan jantung buatan Chisato. Dan ketika Takina mencoba mendengar langsung detak jantung dari Chisato, ternyata sama sekali tidak terdengar suara detak jantung dari Chisato. Oke, untuk pembahasan anime Licorice Recoil episode kelima cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.